Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Bang Onim merupakan salah satu relawan di Gaza yang berhasil dievakuasi oleh pemerintah Indonesia. Tentunya dengan proses evakuasi yang tidaklah mudah. Selama menuju perbatasan di Gaza, Bang Onim dihadang oleh beberapa sniper dari Yahudi. Jadi pada saat kami keluar dari kota Gaza mau menuju ke Gaza Selatan, kan harus melewati perairan dulu dong. Nah, di perairan inilah dijadikan pusat atau penembakan oleh pihak penjajah. Mau tahu cerita bagaimana proses evakuasi Bang Onim di Gaza? Yuk saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Hada fulus Israel. Pinjam dulu 100 biar nggak putus. Aduh, ini shekel. Shekel. Yang udah dibawa langsung dari Bang Onim dan juga istri ya. Benar. Jadi kita bisa lihat ini harganya sama aja berapa Bang Onim? Iya, jadi ini tadi 800.000 ya. 800.000. 800.000. Bisa buat uang makan 4 hari. 4 hari. Beli roti, beli tomat. Buat berapa orang tapi 4? Buat kalau saya sama anak istri cukup buat 4 orang. 4 orang. Berarti gede banget ya biaya itu ya, tinggi ya. 800.000, 200.000. 400 400.000. Udah 1,2 nih. Tempur 1,3. Nggak bisa dipakai di sini tapi. Nggak bisa. Ini buat kenang-kenangan ya. Uang penjajah. Uang penjajah. Tapi ini dipakai selama Ini di sana. sampai yang saat ini dipakai oleh masyarakat Palestina. Alhamdulillah. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah di depan kita udah ada Bang Onim dan juga Istri Umu, Masya Allah. Sebelumnya selamat datang di Indonesia. Terima kasih. Selamat datang kembali di studio Cerita Untung. Dan kita seneng banget bisa kehadiran Bang Onim dan juga istri. Setelah kita menanti berapa lama ya Bang Onim ya. Kita tuh semua kayaknya menantikan gitu. Bang Onim gak ada kabar sedikit aja. Kita tuh Bang semua Onim udah sempat hilang. Sempat hilang makanya. 2 hari ya. 2 hari. Itu kita kayaknya tuh udah kayak, aduh mana nih gitu. Jadi sosok Bang Onim dan juga keluarga tuh pasti ditunggu-tunggu kabarnya dan alhamdulillah udah bisa kembali ke tanah air ya. Sehat? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Bang, ini nggak perlu berpanjang lebar, kita tuh kepingin tahu di sana tuh ini serangan terparah ya. Selama Bang Onim tinggal di sana. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahim kembali. Kita silaturahim 9 bulan lalu ya, kalau nggak salah ya. 1 tahun lalu nggak sih? Iya, kurang lebih ya. Tahun setahun iya kan, setahun lalu. Terus ditakdirkan kembali lagi ke sini ke Indonesia. Jadi memang untuk kali ini kami kembali ke Indonesia itu dengan penuh air mata, dengan penuh susah payah, dengan penuh mungkin lebih mendekati kematian. Kata istri saya, kami tiba di Indonesia atau keluar dari Gaza pun sampai dengan saat ini masih belum percaya masih bisa hidup. Iya, itu belum percaya. تحدثت معهم يعني احنا كمان خرجنا من غزة شيء مستحيل لأن الحياة في غزة مش سهلة. Apa Umi? Apa perasaan tertakutnya apa waktu ada bom? كيف تشعر عن حروب في غزة؟ يمكن انه دي اكثر حرب يعني كانت صعبة جدا جدا. احنا اول مرة في التاريخ. نعم احنا خضنا يعني من اول حرب حدثت على غزة في 2000. طبعا كنت كبيرة انا يعني في 2009 2008 دي اول حرب صارت على غزة. 2008 و2014 اعتقد و2000 2021 كثير يعني خضنا احنا حضرنا حروب وكنا الحمد لله يعني صابرين ومحتسبين امرنا في بس هذه المرة صعبة. لكن المرة هذه صعب جدا يعني احنا خرجنا لشدة الوضع وشدة صعوبة الوضع في غزة. خرجنا من غزة. كيف أصعب اللحظات
وأصعب لحظات لما إحنا يعني خرجنا في الإسعاف من طريق البحر إلى توجهنا لمعبر مصر إلى معبر فلسطين. في هذه الأثناء تم إجراء إطلاق نار علينا، وإحنا جثث مرمية، شهداء على في الأسفلت مقطعين، أشلاء يعني صعب. Ya, jadi kata beliau itu peperangan sebelumnya tahun 2008 itu berat banget, 2014 berat banget, 2021 berat banget, tapi yang paling terberat dan paling terbrutal untuk kali ini peperangan. Kali ini? Iya, kali ini. Peperangan sebelumnya mereka udah terbiasa, karena kan dari generasi ke generasi mereka udah terbiasa dong terjadi peperangan, sudah melihat langsung. Kata istri saya waktu itu, 2008 beliau masih bujang, belum menikah, dan terbiasa melihat tank-tank, melihat pembantaian. Tapi untuk kali ini begitu luar biasa, pembantaian, genosida, bisa dikatakan Nakba 2023. Tadi saya tanyakan momen apa yang paling menakutkan pada saat terjadi peperangan. Kata beliau, momen yang tidak pernah dilupakan yaitu pada saat kami keluar dari Gaza, hari terakhir tersebut itu kami harus melewati zona pembantaian, zona penembakan di wilayah Gaza bagian barat. Kami harus melewati jalan aspal di pantai. Itu kami harus melewati jenazah kiri kanan, anak-anak yang sudah meninggal, darah, terus teriakan minta tolong. Itu yang kami lihat. Dan alhamdulillah pada saat kami melewati zona tersebut, itu kendaraan yang kami tumpangi itu dijadikan target penembakan dari pihak penjajah. Iya, jadi istri saya juga tahu bahwa kami ditembak, anak-anak saya juga tahu bahwa kami ditembak. Begitu ditembak, kami harus melewati sekitar 2000 meter, itu kiri kanan mayat. Yang ada videonya itu? Iya, yang ada video pemuda naik sepeda, itu di belakang Bang Onim. Jadi pada saat kami keluar dari kota Gaza mau menuju ke Gaza Selatan, kan harus melewati perairan dulu dong. Nah, di perairan inilah dijadikan pusat atau penembakan oleh pihak penjajah. Jadi kalau kita melewati di situ, logikanya manusia 99% pasti meninggal. Kenapa lewat situ, Bang? Satu-satunya cara, satu-satunya jalur. Satu-satunya jalur. Berarti itu yang paling dekat ke Mesir ya? Itu bukan, itu masih di Gaza City, di kota Gaza. Saya tinggal di kota Gaza, Gaza City. Dan kami kalau dari ke Gaza City mau ke Gaza bagian selatan harus melewati jalur itu. Karena jalur tengahnya Jalan Salahuddin itu sudah dikuasai dan ada tank-tank penjajah. Udah masuk di dalam mereka? Mereka udah masuk tapi pukul mundur. Jadi salah satu jalur yang bagi kami aman ya, itu tetap harus melewati ini dan harus menemui atau melewati penembakan, terus kiri kanan jasa, terus kendaraan pada saat kami keluar itu terus tiba di jalan aspal tersebut, itu di belakang kami akan ada mobil yang ngikutin kami, mobil warga Gaza. Itu ditembakin di belakang, jadi udah meninggal. Nah, semobilnya itu semua? Bukan semobil, ada sekitar 8 sampai dengan 10 mobil. 8 mobil? Iya. Astaga. Jadi kayak konvoy gitu? Ya konvoy. Itu yang naik sepeda itu terhidup ya? Iya, naik sepeda itu setelah kami sudah lewat semuanya, baru dia yang ambil dokumentasi. Jadi di belakang ditembak, kami di depannya itu sudah ditembak mati. Di belakangnya ditembak, di depan ditembak mati, kami harus melewati. Jadi yang nggak kena cuma mobil Bang Onim atau berapa mobil? Yang di belakang kena semua deh kayaknya. Kena semua, otomatis meninggal dong. Yang selamat itu berapa mobil? Yang terlihat cuma kami. Astagfirullah, kayak film zombie. Cuma kendaraan kami yang selamat. Berarti itu posisinya harus kita ngebut atau gimana? Harus ngebut, dan saya itu memang mengarahkan kepada driver harus tancap gas. Yang saya khawatirkan itu di depannya khawatirnya ada
tank yang sudah palang aspal. Otomatis kan kita nggak bisa lewat dan pasti meninggal dong ditembak. Tapi alhamdulillah sepanjang jalan itu nggak ada mobil tank. Mobil tank dari angkatan laut. Mobil kena? Ada tembakan-tembakan? Kena. Ada setelah kami lewat, itu ada mobil ambulans juga mengikuti jalur yang sama. Itu ditembak. Kendaraan ambulan kan bawa pasien ya, yang mau dibawa ke Mesir. Itu pasiennya sudah terluka, ditembak lagi. Kenceng banget ya? Berarti bisa dibilang bahwa ini kan konvoi mobil mau keluar Gaza itu kan berarti bukan cuma Bang Onim awalnya. Ada beberapa warga sipil. Ada warga sipil. Tapi mereka nggak selamat. Tapi bisa dibilang bahwa itu Bang Onim sendiri yang selamat. Iya, benar sekali. Apa memang incernya warga? Apa karena tahu mobil Bang Onim? Pihak Israel itu mengarahkan warga Gaza Utara agar supaya berpindah tempat ke Gaza bagian selatan. Ada juga warga kota Gaza atau Gaza City berpindah ke Gaza bagian selatan. Masalahnya, warga Gaza ini berpindah atau jalan kaki naik kendaraan mau ke Gaza Selatan, di tengah jalan itu dibantai. Nah, ini yang itu ada video yang satu truk ditembak itu. Iya, benar sekali. Nah, itu kan ada berita bahwa kalau misalnya mau selamat, semua harus ke selatan. Bukan, itu cuman taktik Israel saja. Bukan kalau mau selamat. Kalau nggak mau selamat, sebaliknya malah. Bukan mau selamat. Kalau nggak mau selamat, silakan ke Gaza Selatan. Kan otomatis ditembak. Trap dong berarti? Ya, otomatis ditembak. Jadi jebakan sebenarnya? Ya, jadi jebakan. Jadi kebanyakan yang meninggal dunia, tidak hanya mereka yang meninggal karena di bawah reruntuhan, tapi juga yang meninggal secara yang langsung jebakan ya? ini. Dan itu ditembaknya kebanyakan dari pesawat jet F-16 dari atas, rudal jatuh. Punya Israel atau punya Amerika? Siapa? Israel. Ya, Israel. Jadi memang evakuasi kemarin itu bagi kami anak istri itu sudah menjadi akhir kehidupan kami. Kenapa akhir kehidupan kami? Karena kan kami harus melewati zona tersebut yang pasti meninggal dunia. Jadi pada saat sebelum evakuasi, sebelum pergi ke zona tersebut, melewati tersebut, ya saya sampaikan kepada istri, mohon maafkan saya kalau ada kesalahan, Filin, mohon maafkan Abi, iya saling maafkan. Karena kita harus melewati dan pilihannya hanya dua, lolos tiba di pintu perbatasan Rafah atau meninggal dunia di surga, insya Allah. Itu pilihan. Tapi pada kesempatan yang sama juga saya curhat kepada Allah bahwa ya Allah, selama saya berada di Gaza ini bukan popularitas yang saya harapkan, bukan jabatan, bukan materi, tapi saya lebih menghabiskan waktu saya untuk anak yatim Gaza, untuk warga sipil Gaza. Masa sih saya dibiarkan sendiri? Masa sih kami akan dihabisi oleh pihak penjajah seperti itu? Tapi kalau contohnya takdir kami harus selesai di zona tersebut, ya sudah, kami ridho. Setelah itu baru berangkat, dan sepanjang jalan itu karena ditembak, istri saya bilang, saya mengarahkan kepada istri, peluk anak-anak agar supaya kalau kita meninggal ya meninggal bareng, seperti itu. Tiarap semuanya, dan ya dalam situasi seperti itu kayaknya kita bakalan ketemu dengan Allah deh. Ya karena situasi seperti itu kan. Dalam situasi seperti itu pihak penjajah mereka tidak lagi melihat anak-anak, warga sipil, lansia, perempuan, semuanya dijadikan target pembunuhan. Jadi sepanjang jalan yang kami lakukan itu, istri saya selalu melafazkan Al-Quran, Filin juga, Nusantara juga. Dalam lisan kami itu sepanjang jalan itu tidak kepikiran yang namanya kami bawa paspor atau bawa uang atau seperti apa, tidak kepikiran sama sekali. Jadi dalam benak kami itu ya kita ridho aja. Kalau contohnya harus selesai di sini ya kita ridho. Seperti itu, karena kiri kanan kan bom kan, kiri kanan bom. Dan
istri baca surat Yasin, terus juga Filin juga beristighfar, kami juga beristighfar, dan saya itu biasa dalam situasi seperti itu, saya biasanya membaca La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Nah, doa ini dalam situasi apapun, walaupun kita sedang panik dan ketakutan, insya Allah kepanikan tersebut akan meredah. Doa itu yang selalu saya pakai. Terus juga istighfar. Jadi benar, lisan kami itu yang kepikiran sama sekali. Lisan kami itu ya kayaknya kami dengan Allah itu kayaknya jarak nol deh. Dan itu memang harus benar-benar ikhlas dan ridho. Kalau contohnya, kalau kita di Indonesia mungkin meninggal berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau kita di Palestina meninggal itu pasti terkena rudal. Nah, kita terbayang bagaimana rudal jatuh ke kita, apakah kaki kita putus, kena kepala, terus kena dada rudal tersebut, kita meninggalnya itu akan seperti apa? Itu yang memang berbeda meninggalnya kita di Indonesia dengan meninggalnya kita di jalur Gaza. Jadi benar-benar persiapan harus bertemu dengan Sang Khalik itu, ya ready banget. Benar-benar harus siap dalam situasi seperti itu. Pada saat terjadi peperangan itu kami tidak ada rasa kebencian sesama, tidak ada rasa menanamkan rasa balas dendam. Kalau contohnya ada yang bersalah, semuanya kita saling maafkan saya, maaf. Ya karena nanti udah kebayang bahwa, dan dalam situasi seperti itu, pada saat setiap malam sebelum tidur khususnya kami ambil air wudhu, dan sebelum tidur itu kami sudah bersyahadat, mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Warga Gaza itu yang meninggal itu rata-rata tangannya seperti ini bersyahadat. Ada juga yang meninggal itu megang tasbih. Ada juga yang meninggal itu mendekap Al-Quran. Tanah Palestina, tanah yang diwakafkan oleh para anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun satu paket menurunkan generasi Bumi Syam itu generasi yang tangguh, pemberani, keimanannya, kepintarannya luar biasa. Coba kita bayangkan, kalau contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kiblat pertama Islam dunia satu paket dengan generasi yang penakut atau lembek, mungkin saat ini Gaza sudah kosong karena sudah pada mengungsi kan, atau seluruh Palestina sudah pada kabur dan mengungsi. Tapi luar biasa masyarakat Palestina itu, mereka selalu mendengungkan